Kisaran 1960 di pedalaman kampung di Kota Malang. Pagi ini terdengar teriakan pilu seorang wanita, membuat para warga keluar rumah untuk mencari sumber dari suara itu berasal. Semua warga keluar dari rumahnya dan menghampiri rumah yang menjadi sumber keributan di pagi hari buta. Tatik pagi hari ini histeris. Dia histeris melihat sang bayi yang ditinggal selama beberapa menit untuk mengambil air wudhu sudah tidak bernyawa. Pasalnya sebelum dia keluar dari kamar, dia masih bercanda dengan sang buah hati hingga akhirnya dia menyusui bayinya dan tertidur pulas. Barulah dia keluar dari kamar menuju ke kamar mandi. Duka mendalam sangat nampak di kedua wajah suami istri tersebut. Seakan tidak rela kehilangan sang buah hati yang sudah dinanti selama 5 tahun. 3 hari setelah meninggalnya sang bayi, Pak Rohim, bapak dari Pak Somad, mendapatkan rezeki yang berlimpah. Dikarenakan beliau berhasil menjual tanah milik Pak Kades dengan luas 3 hektar. Dan mendapatkan keuntungan sebesar 1 miliar. Sang pembeli menyetujui harga yang disebutkan oleh Pak Rohim, yaitu kelebihan 1 miliar di harga yang diminta oleh Pak Kades. Karena rezeki yang berlimpah tersebut, akhirnya Pak Rohim mengadakan pengajian cucunya dengan megah hingga mendatangkan orang besar ke desanya. Hal tersebut membuat warga kampung merasa terhibur, tapi tidak dengan Tatik dan Somad. Mereka masih larut dalam kesedihan. Setelah acara selesai, pagi harinya Somad pergi meninggalkan istrinya yang masih larut dalam duka, dan kedua orang tuanya Somad pergi meninggalkan desa. Kabar angin yang beredar di masyarakat setempat, Somad pergi dari istrinya karena kecewa dan lebih memilih wanita lain. Kabar tersebut terdengar di telinga Tatik dan membuatnya sangat terpukul. Tatik mengalami depresi berat yang mengurus Tatik sabar adalah ibu mertuanya. Seminggu sebelumnya, Pak Kades tidak sengaja bertemu dengan Pak Rohim di kantor kepala desa. Pak Rohim hendak menanyakan surat-surat yang harus disiapkan untuk membuat berkas cucunya nanti. Dia mendengar sekilas pembicaraan Pak Kades. Dia mendengar sekilas pembicaraan Pak Kades dengan orang lain yang berada tak jauh darinya. Iya, tanah yang di pinggir jalan besar itu, yang ada beberapa pohon jatinya. Tolong dipaksakan luas tanahnya sekitar 3 hektar lebih. Kalau bisa, secepatnya karena saya harus siapkan uang untuk pemulihan berikutnya, ucap Pak Kades yang tak sengaja terdengar oleh Pak Rohim. Baik Pak, saya akan segera pasang tulisan dijual di tanah tersebut. Nanti kalau sudah ada yang menanyakan, saya akan beritahu Bapak, jawab lawan bicara Pak Kades yang lebih terlihat sebagai anak buahnya. Setelah lawan bicara Pak Kades pergi, Rohim segera menghampiri Pak Kades, menanyakan perihal tanah yang akan dijual. Maaf Pak, saya dengar Bapak mau jual tanah ya? Tanya Rohim langsung menghampiri Pak Kades yang hendak berbalik masuk ke dalam tangannya. Pak Kades terdiam melihat Rohim. Saya Rohim Pak, warga dari desa Kak. Kebetulan saya suka bantu jual tanah, ucap Rohim memperkenalkan diri. Oh Pak Rohim, maklar tanah ya? Iya saya tahu. Saya sering dengar katanya Bapak cepat sekali kalau menawarkan tanah. Rahasianya apa Pak? Tanya Pak Kades menggoda, membuat Rohim malu sehingga menundukkan wajahnya. Bapak mau masrahin tanah saya juga? Kira-kira Bapak minta komisi berapa? Tanya Pak Kades dan penuh selidik. Maaf Pak, jika benar Bapak mau menjual tanah, saya hanya ingin tahu berapa harga jualnya, nanti saya ambil keuntungan dari kelebihan harga yang Bapak sebutkan, ucap Rohim menjelaskan.
Oh begitu, jadi bukan komisi ya, ucap Pak Kades menegaskan. Rohim pun menganggukkan kepalanya. Saya mau jual tanahnya sekitar... Silahkan saja jika Bapak berminat untuk bantu jual, ucap Pak Kades. Baik Pak, kalau begitu. Nanti 1-2 minggu lagi saya akan kasih kabar ke Bapak Kades ya. Permisi Pak, ucap Rohim pamit undur diri. Rohim hampir seluruh desa mengenal nama tersebut karena beliau memang terkenal sebagai maklar tanah paling jitu. Semua tanah yang dipastikan olehnya pasti selalu laku terjual dengan harga tinggi karena beliau tidak pernah meminta komisi dari sang penjual maupun pembeli. Pak Rohim selain mengambil keuntungan dari kelebihan harga jual yang telah ditetapkan oleh sang pemilik tanah, dan sang penjual selalu menyetujui harga tanah yang sudah disebutkan olehnya tanpa menawar. Hal itu membuat warga kampung curiga dengan Rohim, karena para pembeli selalu merasa terhipnotis jika harga yang disebutkan oleh Pak Rohim terbilang murah, tapi setelah semua urusan jual beli selesai dan pembeli kembali ke rumah, mereka baru sadar bahwa mereka membeli tanah dengan harga yang sangat tinggi, terkadang dengan nilai yang tidak masuk akal. Hal tersebut membuat warga enggan jika harus datang meminta tolong atau menolong ke Rohim. Pada tengah malam setelah cucunya dimakamkan, Rohim pergi secara diam-diam ke makam sang cucu. Dia menggali tanah yang masih basah tersebut dan mengambil tali pocong dari jenazah cucunya yang baru saja meninggal. Malam itu Rohim pergi ke rumah Mbah Wiro. Mbah Wiro dukun terkenal yang merupakan dukun kesayangan Rohim. Rohim segera pergi menemui Mbah Wiro setelah mendapatkan tali pocong bayi milik cucunya sendiri. Mbah Wiro membacakan mantra dan merendam tali tersebut ke dalam air kembang 7 rupa. Setelah selesai membacakan mantra, Mbah Wiro mengembalikan tali pocong bayi tersebut kepada Rohim untuk segera dikuburkan di area tanah yang hendak dijual. Kuburkan tali ini di area tanah yang hendak kamu jual, di mana saja, tapi harus saat ini juga dan jangan sampai ada orang yang melihat. Setelah selesai, kamu kuburkan tali tersebut biar perewanganku yang bekerja, ucap Mbah Wiro sambil tersenyum mengerikan. Rohim pun hanya mengangguk dan segera pergi meninggalkan rumah Mbah Wiro. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya. Semoga sahabat semua terhibur.